Pada 8 Maret 2014, dunia penerbangan dihadapkan pada salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Malaysia Airlines penerbangan MH370 yang membawa 239 orang hilang tanpa jejak di tengah malam. Sejak itu, dunia mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. MH370 adalah penerbangan malam dari Kuala Lumpur, Malaysia menuju Beijing, China. Penerbangan itu diperkirakan berlangsung sekitar 6 jam, dan segala persiapan tampak berjalan seperti biasanya. Boeing 777-200ER adalah pesawat yang diakui memiliki catatan keselamatan yang luar biasa. Pesawat ini dipimpin oleh Kapten Jahari Ahmad Shah, yaitu seorang pilot senior yang berusia 53 tahun, dengan lebih dari 18.000 jam terbang, serta co-pilot Farik Abdul Hamid yang berusia 27 tahun. Pesawat mengangkut 227 penumpang dari 15 negara berbeda. Mayoritas mereka adalah dari China. Suasana di dalam pesawat tampak tenang, dengan penumpang yang bersiap untuk penerbangan malam. Sebagian besar dari mereka adalah keluarga yang pulang, pekerja bisnis, dan beberapa turis. Pada pukul 00:41, MH370 lepas landas dari landasan pacu. Pesawat ini sedang menuju Beijing dan terbang dengan ketinggian jelajah 35.000 kaki. Pukul 1:01, pesawat melakukan kontak dengan bendera pengawas di Kuala Lumpur, dan semuanya berjalan dengan lancar. Pada pukul 1:19, co-pilot Farik Abdul Hamid melakukan komunikasi terakhir dengan bendera pengawas di Kuala Lumpur dengan mengatakan, ini menjadi komunikasi terakhir yang terekam dari pesawat itu. Setelah itu, MH370 tampaknya menghilang dari radar sipil. Hanya 2 menit kemudian, pada pukul 01:21. Ketika MH370 menghilang dari radar sipil, pengawas lalu lintas udara mulai khawatir. Namun, radar militer Malaysia masih dapat melacak pesawat tersebut hingga pukul 02:22. Radar militer menunjukkan bahwa pesawat berbelok tajam ke arah barat daya, menuju Selat Malaka. Ini adalah belokan yang sangat tidak biasa, jauh dari jalur yang seharusnya menuju Beijing. Pesawat itu melintas di atas semenanjung Malaysia, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya dari radar militer di atas Samudra Hindia bagian selatan. Setelah titik ini, MH370 menghilang sepenuhnya, meninggalkan pertanyaan besar tentang kemana pesawat itu pergi dan mengapa hal itu terjadi. Dalam beberapa jam setelah hilangnya MH370, operasi pencarian internasional yang sangat besar segera diluncurkan. Pencarian awal difokuskan di Laut Cina Selatan, di mana pesawat terakhir kali terlihat oleh radar sipil. Negara-negara seperti Vietnam, China, Amerika Serikat, dan Malaysia semua berpartisipasi dalam upaya besar-besaran ini. Lebih dari 34 pesawat dan 40 kapal dikerahkan untuk mencari pesawat, termasuk penggunaan teknologi sonar untuk mendeteksi reruntuhan di bawah permukaan laut. Meskipun pencarian ini sangat intensif, tidak ada puing-puing atau tanda-tanda pesawat yang ditemukan di Laut Cina Selatan. Ini menimbulkan kebingungan dan keputusasaan. Ketika pencarian di Laut Cina Selatan menemukan jalan buntu, harapan baru muncul dari teknologi satelit. Perusahaan satelit Inggris, yaitu Inmarsat, mendeteksi sinyal otomatis yang dikirim oleh pesawat MH370 setiap jam selama 6 jam setelah komunikasi terakhir. Sinyal-sinyal ini disebut handshake, yang memberikan petunjuk penting. Berdasarkan data dari satelit ini, para ahli menemukan bahwa ada 2 kemungkinan jalur penerbangan, yaitu jalur utara menuju Asia Tengah atau jalur selatan menuju Samudra Hindia. Namun, radar militer di negara jalur utara tidak mendeteksi pesawat tersebut, sehingga fokus pencarian bergeser ke arah jalur selatan yang luas dan terpencil. Area pencarian baru di Samudra Hindia sangatlah luas, mencakup jutaan kilometer persegi lautan terpencil dengan kedalaman lebih dari 3.000 meter di beberapa tempat. Operasi pencarian ini menjadi salah satu yang paling sulit dan mahal dalam sejarah.
dengan kapal-kapal pencari dari Australia, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya yang bergabung. Kondisi di Samudra Hindia sangatlah sulit. Gelombangnya tinggi, badai, dan kedalaman laut yang ekstrim memperlambat kemajuan pencarian. Meskipun begitu, pencarian terus berlanjut dengan harapan menemukan reruntuhan atau kotak hitam yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hampir setahun setelah hilangnya MH370, pada Juli 2015, bagian pesawat yang disebut Flaperon ditemukan terdampar di Pulau Reunion, sebuah pulau di Samudra Hindia bagian barat. Ini menjadi petunjuk pertama yang konkret bahwa MH370 jatuh di Samudra Hindia. Setelah penemuan Flaperon, lebih banyak puing-puing ditemukan di sekitar pantai Afrika Timur dan pulau-pulau di Samudra Hindia. Meskipun temuan ini mengkonfirmasi lokasi pesawat, kotak hitam dan bagian utama pesawat tidak pernah ditemukan, sehingga misteri hilangnya MH370 masih belum terjawab sepenuhnya. Hilangnya MH370 memunculkan berbagai teori, mulai dari kegagalan mekanis hingga aksi teroris. Salah satu teori paling menonjol adalah bahwa Kapten Jahari Ahmad Shah mungkin sengaja membawa pesawat keluar jalur dan menerbangkannya selama berjam-jam sebelum akhirnya jatuh di Samudra Hindia. Penelusuran terhadap simulator penerbangan di rumah Zahari menemukan simulasi penerbangan yang mirip dengan rute yang ditempuh MH370, memperkuat spekulasi tentang tindakan sengaja. Namun, tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung teori ini secara definitif. Pada tahun 2018, pemerintah Malaysia mengeluarkan laporan akhir terkait hilangnya MH370. Laporan tersebut menyatakan bahwa perubahan jalur penerbangan kemungkinan dilakukan secara sengaja. Namun, laporan akhir itu tidak dapat memastikan siapa yang bertanggung jawab atau apa alasan dibalik perubahan rute tersebut. Komisi investigasi menyimpulkan bahwa pesawat mungkin dikendalikan secara manual pada sebagian besar penerbangan terakhirnya, tetapi tidak ada bukti yang cukup untuk menentukan nasib pasti dari pesawat atau para penumpangnya. Laporan tersebut menimbulkan perdebatan dan rasa frustasi di kalangan keluarga korban yang menunggu jawaban pasti. Banyak dari mereka merasa bahwa masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, sementara pihak berwenang menyatakan bahwa tanpa penemuan fisik lebih lanjut, mustahil untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bagi keluarga korban, hilangnya MH370 adalah tragedi yang meninggalkan bekas luka mendalam. Mereka tidak hanya berduka atas kehilangan orang yang mereka cintai, tetapi juga menghadapi ketidakpastian yang menyakitkan. Beberapa keluarga menuntut jawaban lebih lanjut dari Malaysia Airlines dan pemerintah Malaysia. Proses hukum pun mulai bergulir. Banyak keluarga korban menggugat Malaysia Airlines atas kelalaian, serta meminta pemerintah Malaysia untuk memperbaharui upaya pencarian dan memberikan lebih banyak transparansi mengenai penyelidikan. Hilangnya MH370 juga mengguncang industri penerbangan global. Banyak yang mempertanyakan bagaimana pesawat sebesar Boeing 777 bisa hilang begitu saja tanpa jejak, terutama di era di mana teknologi pelacakan dan komunikasi begitu maju. Sebagai hasilnya, perubahan besar terjadi dalam standar penerbangan internasional. Organisasi seperti ICAO, yaitu International Civil Aviation Organization, mulai menerapkan aturan baru terkait pelacakan penerbangan. Pesawat-pesawat kini diwajibkan untuk melaporkan posisinya secara berkala setiap beberapa menit, terutama di area terpencil seperti samudra terbuka. Selain itu, teknologi baru seperti pelacakan satelit berbasis ruang dan kotak hitam yang lebih canggih juga mulai dikembangkan, dengan harapan bahwa peristiwa seperti hilangnya MH370 tidak akan terulang lagi. Kini, 10 tahun telah berlalu sejak hilangnya MH370. Meski pencarian telah resmi dihentikan, misteri ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan. Keluarga korban terus memperjuangkan jawaban,
sementara dunia terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. MH370 telah meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah penerbangan dan kemanusiaan. Sebuah peringatan berdiri di berbagai tempat di seluruh dunia untuk mengenang para korban. Meskipun begitu, pencarian jawaban terus berlanjut, dan bagi banyak orang, harapan untuk menemukan kebenaran belum padam. MH370 mungkin telah hilang di dalam kegelapan laut, tetapi cerita tentang keberaniannya, keputusan keluarga, dan pencarian yang tiada henti untuk kebenaran akan terus bergema dalam ingatan kita semua.